Bagus Kavi cocok gantikan Dendi Sulistiawan. Sintayong tetap babak 16 besar. Pemain yang jadi perdebatan usai dipanggil STY untuk Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak gol memukau, Bagus Kavi cocok gantikan Dendi Sulistiawan. Amiruddin Bagus Kavi didesak masuk timnas Indonesia untuk menggantikan peran Dendi Sulistiawan usai jadi pahlawan Barito Putra. Menghadapi Arema FC di Stadion Demang Leman, Martapura, Bagus Kavi berhasil mencetak gol indah hingga membawa Barito Putra meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol tersebut berawal dari akselerasi Bagus Kavi yang menerima bola dari David Silva hingga dituntaskan dengan tendangan melengkung ke gawang Arema FC. Torehan 1 gol membuat Bagus Kavi pecah telur mencetak gol perdana di Liga 1 setelah sempat diremehkan lantaran kesulitan bersaing di Eropa saat membela FC Utrecht dan Asteras Tripolis FC. Performa Bagus Kavi yang mulai menanjak sontak membuat pecinta sepak bola tanah air berharap pemain berposisi winger tersebut dipanggil timnas Indonesia yang akan mengikuti Piala Asia 2023. Sebab dari daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti tes di Turki, posisi penyerang dihuni oleh Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan pemain naturalisasi Rafael Struijk. Secara statistik, Dendi Sulistiawan tidak lebih baik dari Bagus Kavi. Ia baru mengukir 1 gol untuk Bayangkara FC dan timnya pun terseok-seok di dasar klasmen Liga 1. Alhasil banyak yang meminta agar Sintayong menukar Dendi dengan Bagus Kavi di skuad timnas Indonesia nanti. Sebelumnya Bagus Kavi memang dikenal gacor bersama timnas Indonesia U16 dan U19, lalu kemudian menjadi tumpuan tim Garuda Select selama di Inggris dan Italia. Hanya saja Bagus Kavi berkutat dengan cedera dan harus naik meja operasi hingga membuat namanya minim jam terbang saat bermain untuk FC Utrecht dan Asteras Tripolis FC. Pemain yang jadi perdebatan usai dipanggil STY untuk Piala Asia 2023. Pertama, Syahrul Trisna. Syahrul Trisna berhasil menggeser posisi Nadeo Argawinata yang biasa menjadi andalan timnas Indonesia. Hanya saja, kebobolan 5 gol di laga kontra Irak membuat nama Nadeo tercoreng dan sulit untuk diperbaiki. Namun secara statistik, Syahrul Trisna tidak lebih baik, bahkan sudah kebobolan 16 gol dari 9 pertandingan. Banyak yang berpikir bahwa masih ada kiper lain yang statistiknya lebih baik dari Syahrul Trisna, seperti Teja Pakualam yang gemilang bersama Persib Bandung. Namun, STY sendiri menjelaskan bahwa pengalaman serta ketenangan Syahrul Trisna dibutuhkan bagi lini pertahanan skuad Merah Putih. Kedua, Dendi Sulistiawan. Musim ini Dendi Sulistiawan tidak terlalu cemerlang bersama Bayangkara FC di Liga 1. Tampil dalam 22 laga, penyerang 27 tahun ini baru bisa membukukan 1 gol. Apalagi jika melihat Bayangkara FC saat ini terseok-seok di dasar klasmen Liga 1, baru meraih 2 kemenangan dari total 23 laga. Anehnya, meski hanya mencetak 1 gol di Liga 1, Dendi Sulistiawan selalu dipanggil ke timnas Indonesia, sehingga disebut-sebut sebagai anak emas Sintayong. Sebab mantan pemain Persela Lamongan tersebut berhasil menggeser pemain yang tengah gacor, seperti Stefano Lillipali. Ketiga, Adam Alizé. Adam Alizé menjadi nama terakhir yang menjadi perdebatan bagi pecinta sepak bola tanah air usai dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Sebab Adam Alizé baru mencetak 2 gol dari 22 pertandingan. Hal ini lebih menurun dari statistik musim lalu, di mana ia bisa mencetak 5 gol dari 15 pertandingan. Kendati musim ini berhasil membawa Borneo FC ke puncak klasmen. Kendati demikian, terkait pemanggilan pemain tentu Sintayong sebagai pelatih yang paling memahami kebutuhan tim.
Untuk itu, mari terus dukung keputusan pelatih dan perjuangan skuad Garuda di Piala Asia mendatang. Lawan Irak jadi modal, Sintayong tatap babak 16 besar. Fakta menarik datang dari Sintayong yang mengakui bahwa lawan Iran di laga uji coba dapat dijadikan modal timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda telah tiba di Turki untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan hingga laga uji coba. Rencananya, Mark Klok dan kawan-kawan akan melakukan TC di Turki hingga 6 Januari 2024. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bersua Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu, pada 6 Januari 2024, timnas Indonesia akan bertolak ke Qatar. Di Qatar, timnas Indonesia mengagendakan satu laga uji coba sebelum bertanding di Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024. Rencananya, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan tim peringkat 21 dunia Iran pada 9 Januari 2024. Sintayong menilai laga uji coba kontra Iran akan menjadi laga penting sebelum menghadapi Irak. Terlebih, Iran sendiri saat ini berstatus sebagai negara kedua terkuat di Asia setelah Jepang. Setelah tiba di Doha, hanya Iran yang bisa dilawan. Kita bisa antisipasi juga untuk laga melawan Irak, laga pertama di Piala Asia. Persiapan kami targetnya lolos 16 besar, untuk itu saya akan berusaha. Ucap Sintayong. Terkait para pemain yang telah dipanggil, Sintayong sendiri yakin bahwa skuad Garuda sudah cukup mumpuni untuk menghadapi ajang bergengsi di benua kuning tersebut. Sebab saat ini para penggawa merah putih dipastikan tidak dalam kondisi cedera dan para pemain yang dipilih siap berkorban untuk tim.